Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 14 kelas 14 Pendidikan Kewarganegaraan mata kuliah wajib kurikulum 2021. Di sini kami terdiri dari 5 anggota. Saya Reza Safira sebagai moderator. Kemudian ada Gatri Haithar Mutabarat, Alfi Khairi Salsabila, Gaberio Purba, dan Diela Abigail. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang majemuk. Kemajemukan ini terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Kesadaran masyarakat terhadap persatuan dan kesatuan umat beragama menjadi judul dari tema umum sebagai judul proyek. Proyek yang akan kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah MKWK atau mata kuliah wajib kurikulum pendidikan kewarganegaraan kelas 14 ini adalah berupa proyek flyer. Penyajian dalam bentuk flyer ini tidak hanya dalam bentuk media cetak, melainkan dalam media berbasis digital. Sesuai dengan judul yang kami ambil, proyek ini bertujuan untuk menyuarakan persatuan dan kesatuan, sehingga harapannya proyek ini dapat menjangkau anak-anak muda yang seringkali cukup rentan dalam masalah persatuan dan kesatuan ini. Mereka dapat mengerti dan apa yang seharusnya mereka lakukan. Baik, langsung saja selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya ambil alih. Selanjutnya pengertian persatuan dan kesatuan. Pengertian persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam yang menjadi satu kesatuan yang kebetulan menjadi utuh dan serasi. Indonesia sendiri mengandung dua pengertian, yaitu pengertian Indonesia dari segi geografis dan dari segi bangsa. Pentingnya kesatuan bangsa, menurut Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Janerji M. Gafar, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan pentingnya kesatuan bangsa, apalagi jika merujuk pada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang memperoleh legitimasi dari kesepakatan segenap bangsa Indonesia. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gatri. Pada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Manfaat persatuan dan kesatuan diantaranya memperkuat jati diri bangsa, mewujudkan kehidupan yang selaras, menjaga kerukunan, dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, kerukunan antar individu atau antar kelompok di Indonesia tetap terjaga, sehingga tidak timbul konflik atau masalah yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya ada memberi rasa aman dan nyaman, di mana dengan terciptanya persatuan dan kesatuan dapat memberikan rasa aman serta nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuannya, di mana persatuan dan kesatuan juga memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan, seperti mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu manfaat lainnya adalah mencegah timbulnya gangguan, baik itu dari dalam ataupun dari luar negeri. Contohnya, kemunculan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Lewat upaya menjaga persatuan dan kesatuan, berbagai gangguan tersebut dapat dicegah. Selanjutnya, kita beralih ke faktor pendorong persatuan, di mana ada rasa cinta tanah air, kedua cita-cita bangsa, dan yang ketiga rasa saling menghormati. Nasionalisme merupakan paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam suatu bangsa ada kesadaran yang secara potensial bersama-sama untuk mempertahankan, mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa.
Nasionalisme ini penting bagi setiap negara untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, faktor pendorongnya ada juga rasa toleransi yang tinggi, di mana rasa toleransi yang tinggi ini adalah salah satu sikap dua kelompok yang berbeda budaya saling berhubungan penuh. Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Dengan adanya sikap toleransi ini, masyarakat akan terhindar dari diskriminasi atau enggak berseteru dengan bangsa sendiri. Selanjutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban juga merupakan hal yang penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, untuk faktor penghambat persatuan, adanya keberagaman yang ada di Indonesia. Heterogen atau beraneka ragam memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya pada negara kita dapat berdampak pada perpecahan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Perpecahan kebudayaan ini identik dengan daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor penghambat lainnya adalah ketimpangan dalam pembangunan yang tidak merata, menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah dalam membangun sehingga tidak ada masyarakat yang merasa iri satu sama lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gabirio. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan kesatuan. Jadi yang pertama ada meningkatkan semangat kekeluargaan, yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada memberikan otonomi daerah. Selanjutnya akan dibahas oleh Diel. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan atau proyek ini. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan atau proyek ini adalah yang pertama untuk mengetahui tentang persatuan dan kesatuan dalam umat beragama. Yang kedua untuk mengetahui peranan masyarakat terhadap persatuan dan kesatuan umat beragama. Yang ketiga untuk mengetahui cara pengembangan sikap persatuan di tengah lingkungan masyarakat. Yang keempat untuk mengetahui hal yang menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menciptakan sikap persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman kami, Raisa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memaparkan materinya. Dari penjelasan di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa kedudukan Bhinneka Tunggal Ika sangat berperan penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia di masa pandemi ini. Dengan menerapkan konsep Bhinneka Tunggal Ika dengan kebersamaan tanpa membeda-bedakan. Kesatuan dan kesatuan antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong, saling menghormati satu sama lain, dan tidak bermusuhan agar menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Cara tersebut mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama dan membangun kepercayaan satu sama lain. Demikianlah presentasi kami atas proyek flyer kami. Kami dari kelompok 14 kelas PKN MKWK 14. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini, banyak kesalahan kata, dan kami berterima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.